nasihat yang saya hormati Bapak Ketua Himpunan Keluarga Banggai periode 2020-2023, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Bidang serta anggota pengurus Kerukunan Keluarga Banggai, hadirin dan hadirat yang sangat terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama salam hormat yang beragama. Saya mengajak kepada kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir maupun batin, sehingga pelaksanaan pelantikan organisasi kemasyarakatan KKB Kabupaten Banggai periode 3 ini dapat terlaksana. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya atau amanah diberikan kepada saya terkait dengan pengumpulan dana awal, khususnya organisasi pengumpulan dana awal yang kita butuhkan dalam waktu dekat ini yang sangat mendesak untuk kita laksanakan. Ini hanya dana awal. Kemungkinan dia bisa berkembang atau bisa bertambah, itu terserah. Tapi ini adalah gambaran awal ataupun istilahnya proposal awal yang coba kita ingin tawarkan kepada pengurus yang ada sekarang. Yang pertama adalah pengadaan kursi. Ini yang kita sampaikan di sini adalah 10 buah. Pengadaan kursi 10 buah dengan per buah itu 75.000, sehingga secara keseluruhan 750.000. Kalau seandainya dalam perjalanan pengumpulan dana ini ada melebihi, maka otomatis jumlahnya pasti akan bertambah. Tapi langkah awal yang kita ingin sampaikan adalah 10 buah. Ketika ada pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat dan lain sebagainya, kita bisa gunakan. Kemudian yang berikut adalah pengadaan sound system yang kecil, sound system yang kecil, mini, yang bisa dibawa-bawa. Itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkanlah Rp1.500.000. Kalau ini bisa berkembang, bisa kita membeli yang mungkin agak lebih besar. Kemudian yang berikut adalah pembuatan akte notaris. Nanti Pak Rudi akan menyampaikan bagaimana prosedurnya dan berapa biayanya, nanti beliau yang akan memaparkan. Kemudian ATK di sini anggarannya 100.000, tapi itu bisa berkembang. Kemudian yang kedua, yang berikut adalah baliho. Baliho ini kita tempatkan ada 2. Yang pertama di sekretariat, dan yang kedua khusus kita pampang di luar atau di tempat-tempat strategis. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada khususnya masyarakat Banggai atau orang-orang Banggai yang belum tahu tentang keberadaan kerukunan ini, supaya ini dalam rangka sosialisasi awal guna untuk memperkenalkan organisasi ini kepada khalayak umum. Kemudian ini ada pemuatan berita kepada media cetak, di Lupos. Ini ditargetkan 3 kali pemuatan. 3 kali pemuatan di sini dimasukkan anggarannya 250.000. Ini dalam rangka untuk sosialisasi juga, supaya kita perkenalkan kepada masyarakat. Kemudian pembuatan cap. Inilah pembuatan cap itu 50.000. Inilah gambaran awal atau kebutuhan dana awal yang kita memang harus secepatnya kita adakan. Saya kira itu gambaran awal yang saya ingin sampaikan. Jumlah secara keseluruhan kurang lebih 2. Jadi interupsi, artinya sampaikan saja dengan akte supaya baik. Jadi sesuai perintah Pak Ketua bahwa pembuatan akte notaris ini jumlahnya 5 juta. Untuk teknis pengurusannya nanti Pak Rudi yang akan menyampaikan. Jadi secara keseluruhan dana awal yang kita ingin butuhkan terkait dengan kebutuhan organisasi ini adalah Rp7.800.000.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Amrin Tambong, mengundang saya untuk hadir di kegiatan malam rapat pertama kali, rapat perdana di rumah Bapak Heru Lagio. Itulah sebabnya saya tidak berpikir panjang, saya langsung mengambil keputusan dan saya bergabung. Dan ternyata malam itu saya ditugaskan untuk menangani untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan lembaga kita. Namanya organisasi masyarakat. Kalau dulu-dulu untuk lokal juga boleh tanpa surat-surat, tapi sekarang itu wajib. Dan notaris yang terakhir yang saya kunjungi dijawab begini ke saya, kalau Bapak cuma untuk kegiatan lokal 1 juta cukup, 1 juta cukup. Tapi kalau cuma lokal itu tidak boleh melakukan kegiatan lebih, tidak boleh membuka usaha, tidak boleh membuka kegiatan-kegiatan lainnya, cukup sebatas yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Saya bilang kalau cuma begitu percuma. Nah, terus yang kedua, kalau kita mau daftar di Kes Bampol, kita harus mendapatkan rekomendasi dari Mendagri. Nah, tapi kalau kita terdaftar secara nasional, karena sekarang sejak ada beberapa kasus ormas-ormas yang melakukan kegiatan-kegiatan anarkis, maka pemerintah mengambil tindakan seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan itu harus tetap resmi di Menhumkam. Tadi terus saya dengar Pak, siapa yang tadi yang kata-kata tadi yang Ini Pak Ustaz. Tolong mau belanja toh, mau belanja itu nanti Tuhan yang ada taruh di sana. Kalau kita Alkitab ada tulis begini, bertolong-tolonglah kamu dan menanggung beban saudara-saudara. Betul. Nah, kalau kita orang bataman, dengan orang teman-teman lain, tolong dia di waktu susah. Tadi saya dengar bapak cerita tadi ada yang ada sementara sembahyang, ada bapak cerita yang ada. Saya cuma dengar cerita dari bapak yang pakai topi di belakang sana. Ada beberapa kali kasus orang meninggal dari bangkai laut dan beliau turun tangan dan itu sangat membantu. Saya berpikir seperti itu. Apa yang kita bisa lakukan untuk teman kita, saudara kita, apapun mereka datang dari tempat yang jauh dan mereka sangat kesulitan di sini. Ada kita di sini, kita tolong mereka. Itu wajib. Nah, dan saya yakin bahwa ketika kita memulainya dengan 1 rupiah, 2 rupiah kita donasikan dana kita sedikit untuk lembaga amal, itu akan sangat menolong banyak orang. Dan saya belajar dari sana, itu sebabnya saya banyak belajar dari beberapa hal tentang bagaimana kita melakukan pertolongan di situasi darurat. Nah, kenapa saya tertarik dengan lembaga ini? Karena yang ditawarkan ke saya, orang mau tolong orang-orang dalam keadaan susah. Kalau mau tolong orang yang untuk pamer-pamer, kita ini mau bergabung. Tapi karena yang terus melakukan adalah kita beramal di sisa hidup kita, apa yang kita mau lakukan. Dan sekarang saya mau katakan kepada kita orang tidak tahu besok terus mati, gitu. Kita tidak tahu besok terus mati, atau orang cuma keluar dari sini, kok ada tiba-tiba dead. Tapi kita sudah melakukan sesuatu, ya kan? Mari kita lakukan sesuatu, donasikan sedikit tanamnya. Kalau mungkin selama ini orang tak biasa belanja lebih-lebih, barang-barang bagus, sepatu bagus. Nah sekarang orang mulai kurangi sedikit pengeluaran untuk bisa donasikan ke lembaga amal. Setuju toh? Saya juga dari dana yang akan dikumpulkan itu nanti saya tanggung 1 juta. Itu satu kali memang bukan. Dia salah memang. Saya lakukan ini bukan saya ada uang, tidak. Saya bukan pengusaha kaya, bukan. Tetapi saya melakukan sesuatu. Saya yakini bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu akan sempat bermanfaat. Dan saya untuk masalah nama tadi saya sempat dengar bahwa nanti kalau mau pakai kerukunan keluarga Banggai, toro mau digugat. Nanti kan mau urus akta notaris itu sebelum terbit
aktanya itu akan dicek dulu di Kemenkumham. Kalau itu nama sudah dipakai di mana, nama yang seperti itu, misalkan kerukunan keluarga Banggai. Tadi saya dengar katanya ada orang nama itu kerukunan keluarga Banggai. Kita sama Pak Ketua atau mau cek dulu di notaris apakah nama itu sudah ada keluar di Kemenkumham atau belum. Kalau belum, mudah-mudahan belum, supaya itu tidak tambah sedikit itu nama dari kerukunan keluarga Banggai tambah sedikit. Tapi saya berharap belum. Karena Sosialisasi program di bidang seni dan budaya. Jadi seni dan budaya ini kita nantinya akan mempersiapkan alat musik tradisional itu berupa pengadaan gong dan bobolon. Kemampuan di bidang seni tari. Di bidang seni tari itu kemudian kita akan nanti buat semacam pelatihan. Tentunya kemudian diharapkan mereka itu bisa tampil pada saat kegiatan-kegiatan resmi, baik itu organisasi internal kerukunan ataupun organisasi di luar kerukunan. Kekuatan, keberkahan, jauh dari malapetaka, jauh dari musibah, setelah banyak yang ini. Selalu kita umat Islam, kita awali dengan Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain, didoakan sesuai dengan keyakinan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna a'udzu bikulli haulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli konda tuboa tulo koma tanggulelo kaluku neneke paite teba nati alian tuboania sidutunda kita monondo mau tongo kota nanda damati nanggu doina odona dina tawan doiko muyu pelengene lu
konda tuboa Tulo koma tanggulelo Galuku neneke paite teba Nati aliang tuboania Sidu tunda Pokita mono